Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Arifatunisa dengan NIM 23060210033 dari kelas 6A Tadris IPA. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Di sini saya mengambil 6 pembahasan, yaitu yang pertama ada klasifikasi materi, kemudian integrasi keislaman, yang ketiga ada zat tunggal, yaitu unsur dan senyawa, yang keempat ada campuran, yang kelima miskonsepsi, dan yang terakhir glosarium. Berdasarkan komposisinya, materi itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu zat tunggal dan campuran. Nah, zat tunggal itu sendiri itu juga terbagi menjadi dua, yaitu ada unsur dan senyawa. Kemudian campuran itu juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, yang kedua ada integrasi keislaman mengenai materi unsur, senyawa, dan campuran yang terkandung pada surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, dari ayat tersebut itu dapat diinterpretasikan sebagai pengingat akan tanggung jawab kita sebagai manusia dalam merawat alam, termasuk menjaga keseimbangan unsur-unsur senyawa dan campuran untuk keberlangsungan hidup yang berkelanjutan. Yang selanjutnya ada zat tunggal. Zat tunggal adalah materi yang terdiri atas satu macam penyusun, misalnya air, garam, gula, dan lain sebagainya. Zat tunggal yang ada di alam itu terbagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Nah, yang pertama ada unsur. Apa sih unsur itu? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Selanjutnya ada jenis-jenis dari unsur. Unsur itu terbagi menjadi tiga. Ada unsur logam, kemudian unsur non-logam, dan metaloid. Yang pertama ada unsur logam. Ciri-cirinya, permukaannya mengkilat, berbentuk padat kecuali air raksa itu berbentuk cair. Nah, unsur logam itu mudah ditempa dan dapat menjadi pelat atau kawat dan memiliki kemampuan menghantarkan arus listrik dengan baik. Nah, contohnya itu besi, aluminium, tembaga, emas, perak, dan lain sebagainya. Kemudian ada unsur non-logam. Nah, ciri-cirinya unsur bukan logam yang umumnya ini terdapat di alam dalam wujud padat ataupun gas. Nah, unsur non-logam ini tidak dapat menghantarkan arus listrik dan juga panas. Hanya ada satu yang dapat menghantarkan panas dengan baik, yaitu grafit saja. Nah, dalam wujud padat, unsur non-logam ini tidak dapat ditempa dan juga tidak mengkilat. Contohnya oksigen, nitrogen, fluorin, karbon, sulfur, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu ada metaloid. Ciri-cirinya memiliki sifat antara logam dan non-logam. Bersifat mengkilap, kemudian tidak mudah ditempa, menghantarkan listrik dan panas yang kurang baik, bersifat padat pada suhu kamar. Contohnya di sini antimon, kemudian arsenik, dan germanium. Yang selanjutnya ada penamaan unsur. Penamaan unsur itu dapat diambil dari lokasi daerah, kemudian nama ilmuwan, nama bilangan. Yang pertama, nama unsur itu bisa diambil dari nama suatu daerah, seperti germanium itu yaitu nama daerah Jerman, kemudian polonium yaitu daerah Polandia atau negara Polandia, dan lain sebagainya. Kemudian diambil dari nama ilmuwan yang berjasa di dalam bidang kimia itu juga bisa digunakan, seperti Einsteinium, yaitu ilmuwan yang bernama Einstein.
Kemudian nama-nama planet itu juga diabadikan sebagai nama unsur seperti uranium yaitu planet Uranus, kemudian Neptunium yaitu planet Neptunus. Nah, untuk beberapa unsur yang baru ditemukan, khususnya untuk unsur dengan nomor 104 ke atas, itu menggunakan akar kata dari bilangan. Nil itu menunjukkan 0, kemudian Un1, Pi2, Tri3, dan seterusnya sampai dengan 9. Nah, contohnya untuk unsur dengan nomor 107, yaitu kan namanya unil septium yang berasal dari bilangan 1, An, kemudian bilangan 0, Nil, dan 7, yaitu Sep, serta diimbuhi tium, sehingga nama unsur tersebut adalah unil septium. Lambang unsur ini untuk memudahkan mengingat dan menuliskan senyawa kimia. Pada tahun 1813, John Jacob itu mengusulkan pemberian lambang berupa huruf untuk masing-masing unsur. Aturan-aturan dalam menuliskan lambang unsur tersebut, pemilihan lambang unsur itu diambil dari huruf pertama menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Misalnya oksigen dengan huruf O kapital, kemudian karbon dengan huruf C kapital, dan seterusnya. Kemudian untuk unsur yang memiliki huruf awalan yang sama, maka penulisan nama itu dibedakan dengan menambahkan satu huruf di belakangnya, dan huruf tersebut itu ditulis dengan huruf kecil. Nah, cara penulisannya itu menggunakan huruf kapital dari nama unsur sebagai huruf pertama, dilanjutkan dengan huruf kecil dari salah satu huruf yang ada pada unsur tersebut. Contohnya unsur zinc dengan lambang Z besar dan N kecil. Selanjutnya untuk unsur argon dan argentum, itu kan kedua unsur tadi kan memiliki huruf pertama yang sama dan kedua yang sama. Nah, dalam penamaannya huruf keduanya itu menjadi berbeda, menjadi pembeda. Untuk argon itu dilambangkan dengan AR, kemudian argentum itu dilambangkan dengan AG. Seperti kasus lain, contohnya unsur kobalt itu dilambangkan dengan CO, tapi itu bukan C besar, O besar. Ini menggunakan C besar, nah O-nya itu diikuti O kecil. Kalau CO itu kan bukan lambang unsur, tetapi lambang senyawa dari karbon monoksida. Yang selanjutnya yaitu senyawa. Nah, di sini apakah setiap zat tunggal itu adalah unsur? Jawabannya tidak, karena tidak semua zat tunggal itu dikatakan dengan unsur. Contohnya seperti air dan gula, itu kan merupakan zat tunggal, yang mana masing-masing tersusun dari satu jenis bahan. Kan air tetap air kan, tetapi air itu bukan merupakan unsur, karena air di sini itu dapat diuraikan lagi menjadi beberapa bahan yang lebih sederhana. Nah, air ini kan dapat diuraikan menjadi unsur karbon dan oksigen. Maka dari itu, air itu tidak dinamakan dengan unsur, tetapi air di sini itu dinamakan dengan senyawa, karena setiap zat tunggal yang tersusun lebih dari satu unsur itu dinamakan dengan senyawa. Tunggal yang berupa senyawa itu dapat didefinisikan sebagai zat yang dibentuk dari berbagai jenis unsur yang saling terikat secara kimia dan memiliki komposisi yang tetap. Nah, senyawa itu terdiri dari beberapa unsur, maka senyawa itu dapat diuraikan lagi menjadi unsur-unsurnya dengan proses tertentu. Di sini senyawa itu tidak dapat dipisahkan dengan cara fisika, akan tetapi senyawa hanya dapat dipisahkan menjadi unsur-unsurnya kembali itu dengan melalui reaksi kimia. Contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunnya. Yang pertama ada air. Air itu tersusun dari unsur hidrogen dan oksigen. Kemudian garam dapur itu tersusun dari natrium dan klorin. Kemudian ada gula tebu yang tersusun oleh unsur karbon,
unsur hidrogen dan unsur oksigen. Hubungan antara unsur dan senyawa dalam proses penguraian dan pembentukan. Nah, unsur-unsur itu tidak dapat diuraikan, tapi dari beberapa unsur tadi itu dapat membentuk suatu senyawa. Kemudian senyawa tadi dapat diuraikan lagi menjadi unsur-unsur. Akan tetapi unsur-unsur ini itu tidak dapat diuraikan kembali. Nah, unsur-unsur itu tadi itu tersusun dari atom-atom yang identik. Misalnya unsur A itu tersusun dari atom-atom A. Nah, di sini senyawa itu terbagi menjadi dua, yaitu senyawa organik dan anorganik. Yang pertama ada senyawa organik. Senyawa organik itu dibangun oleh atom utamanya karbon, sehingga senyawa ini juga dikenal dengan istilah hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon itu banyak terdapat di alam dan juga pada makhluk hidup, dimulai dari bahan bakar sampai dengan molekul yang berasal atau ditemukan dalam makhluk hidup. Contohnya seperti karbohidrat, protein, lemak, asam amino, ureum atau urea yang terdapat pada air seni, kemudian gula pasir atau sakarosa yang banyak terdapat di dalam tebu, dan alkohol yang merupakan hasil fermentasi dari larutan gula, dan lain-lain sebagainya contohnya. Yang selanjutnya ada senyawa anorganik. Nah, senyawa anorganik ini merupakan senyawa yang tidak tersusun dari atom karbon. Contoh senyawa ini seperti garam dapur, aluminium hidroksida yang banyak dijumpai pada obat mah. Contoh lainnya seperti oksigen dengan lambang O2 dan karbon dioksida. Asam ini juga merupakan salah satu dari senyawa anorganik yang mudah kita kenal, misalnya itu ada asam nitrat, kemudian asam klorida, dan contoh lain. Yang selanjutnya ada campuran. Nah, campuran ini merupakan materi yang disusun oleh beberapa zat tunggal, baik itu berupa unsur atau senyawa yang memiliki komposisi tidak tetap. Dalam campuran, sifat dari materi penyusunnya ini tidak dapat berubah. Kemudian campuran itu tidak terikat secara kimia dan dapat dipisahkan kembali dengan cara fisika. Contohnya seperti adonan untuk beton cor, ini diklasifikasikan dalam campuran, yaitu gabungan beberapa zat tanpa melalui reaksi kimia. Nah, sifat asli zat-zat bentuk pencampur itu masih tampak, sehingga komponen penyusun campuran tersebut itu dapat dikenali dan dapat dipisahkan lagi. Seperti batunya, kemudian pasirnya, itu kan dapat dipisahkan lagi. Campuran itu terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang setiap bagiannya itu serba sama, baik warna, rasanya, serta perbandingan zat-zat yang tercampur itu juga sama, dan tidak memiliki bidang batas antara komponen-komponennya. Di sini campuran homogen yang memiliki pelarut air itu sering juga disebut dengan larutan. Contoh, larutan gula dalam sebuah gelas. Nah, larutan ini merupakan campuran air dengan gula. Jika kita coba rasakan, maka rasa larutan di seluruh bagian gelas adalah sama manisnya, baik itu yang di permukaan, di tengah, maupun yang di bagian bawah, itu akan tetap sama. Selanjutnya ada campuran heterogen. Nah, di sini campuran heterogen ini setiap bagiannya itu tidak sama, baik warna, rasa, serta perbandingan zat-zat yang tercampur tadi itu tidak sama. Satu komponen dengan komponen lainnya itu terdapat bidang batas. Nah, jadi pada campuran heterogen ini antara dua macam zat atau lebih tadi itu partikel-partikel penyusunnya itu dapat dibedakan satu sama lainnya. Nah, di dalam campuran heterogen itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada koloid dan yang kedua suspensi. Untuk koloid contohnya itu seperti susu,
asap, kabut, agar-agar, kemudian suspensi, contohnya itu seperti minyak dengan air, kemudian air yang keruh, dan air kapur. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.